cara menyikapinya salah, sehingga karena salah maka baik kebaikan ataupun keburukan kalau terhadap orang yang tidak beriman itu dua-duanya negatif. Dikasih kekayaan dipakai maksiat, negatif. Dikasih musibah menggerutu, negatif. Tapi kalau orang yang beriman tidak. Apa sambungan hadis ini? Kata Rasulullah, in asabathu sarra, kalau menimpa kepada orang-orang yang beriman itu kelapangan, kemudahan, syakarat, maka orang-orang yang beriman itu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini memang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang itu beriman pasti bersyukur, fakana khairan lahu, maka syukur itu baik bagi orang yang beriman. Sebaliknya, wa in asabathu darra, kalau menimpa kepada orang-orang yang beriman itu sesuatu yang memudaratkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, sabara, maka orang yang beriman itu akan bisa sabar, karena dia tahu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun kecuali dapat pujian, maka dia tenang saja. Kalau itu orang bisa sabar, fakana khairan lahu, maka itu juga baik bagi orang yang beriman. Jadi sekali lagi, apapun sebetulnya yang menimpa kepada kita tidak lain tujuan Allah agar menambah-nambah pahala bagi kita. Jadi kalau sudah seperti itu, maka orang itu biasanya senang. Maka kalau orang-orang kelas atas, para nabi, ya, para aulia, itu kalau dapat bencana, itu alhamdulillah. Kenapa? Ini ladang pahala nih bagi mereka. Yang terkadang balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sabar itu enggak disangka-sangka, saking luar biasanya. Maka kalau kita melihat di dalam Quran di mana Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, balasan bagi orang-orang yang sabar itu enggak ada lain hanya saja disempurnakan balasan kepada orang-orang yang sabar itu tanpa ada batas. Jadi batasnya enggak ada. Kalau enggak ada batasnya berarti banyak sekali. Ibarat orang ngasih cek, nih cek kamu tulis sendiri, nah itu enggak ada batas namanya. Kalau dibatasi di upah kamu ya 10 juta, besar, tapi masih ada batasnya. Di upah kamu 100 juta, besar, tapi ada batasnya. Tapi kalau orang bilang nih cek kosong, kamu tulis aja berapa aja nolnya, nggak jadi masalah. Taruh 1, kau puas-puasi masih nol, nggak jadi masalah. Nah itu namanya tanpa batas. Maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang sabar. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kira-kira dari musibah-musibah yang terjadi itu apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kalau seandainya itu terjadi kepada kita, kita bisa sabar. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rasulullah. Jadi kalau hadis kursi dengan Quran itu, kalau ditanya perbedaannya, Quran itu lafaznya memang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi mukjizat. Sedangkan kalau hadis kursi, Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad dengan konteks yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, tapi tidak termasuk mukjizat ini. Jadi orang kalau membaca hadis kursi boleh nggak tanpa dalam keadaan junub misalnya? Jawabannya masih boleh. Tapi kalau Quran nggak boleh. Nah, apa di dalam hadis kursinya Allah Subhanahu wa taala berfirman? Kata Allah, ma li abdil mu'minin indi jazaan idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illal jannah. Tidak ada bagi hambaku yang beriman di sisiku balasan kalau aku mengambil dari dia itu safiyatahu. Safiyatahu itu artinya orang yang sangat dia kasihi.
kita sayang dengan anak, ternyata ada di antara kita ini mungkin yang anaknya meninggal. Itu musibah, ujian. Apalagi kalau menunggu anaknya lama. Nah, ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi di dalam hadis kursi, dan hadisnya ini sekali lagi sahih, tidak bagi hambaku yang beriman di sisiku balasan kalau aku mencabut, kalau aku mengambil daripada orang yang beriman itu sesuatu orang yang sangat dia sayangi. Min ahli dunia, dari orang-orang yang ada di dunia, hanya rumah kawin, mati bini. Kalau latihan berpapa aja, kata Ustaz Abdul Samad sambil nangis sambil ngeliatin. Atau bini mati lagi, nah itu makanan kabat sedikit. Tapi yang jelas itu musibah. Tapi kalau musibah itu terjadi, summa kasabahu, kemudian orang yang beriman itu sabar karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sudah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Anak yang ditunggu-tunggu meninggal. Kadang-kadang belum lagi lahir dalam perut sudah meninggal. Bayangkan. Ada yang lagi lucu-lucunya 6 bulan, 7 bulan meninggal. Ada yang lagi lari-larinya setahun 2 tahun meninggal. Yang jelas pasti kalau nangis tidak jadi masalah ya, nangis tidak jadi masalah, tapi tetap sabar ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kalau nangis, Nabi menangis. Anak Nabi meninggal, Nabi menangis. Cucu Nabi meninggal, Nabi menangis. Ini kata Nabi, rahmat tanda aku sayang dengan dia, bukan tanda aku tidak ridho dengan takdir Tuhan, bukan. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, yang tadi kata Tuhan, "Abadtu safiyatahu," aku yang mengambil. Jadi kita harus sadar bahwasanya mau istri, mau anak, mau suami, mau cucu, semuanya kalau diambil yang ambil itu Tuhan. Karena memang Tuhan yang punya. Maka kalau sanggup sabar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Gak ada balasan apa-apa illal jannah, kecuali pasti surga. Kalau ada yang sedikit mengerti tentang pelajaran bahasa Arab, kalimat yang dimulai dengan ma, tadi kalimatnya ma li abdi, kemudian di ujungnya ada istisna illal jannah, illa. Maka setiap kalimat yang ada dahulunya nafi kemudian disebutkan dengan illa, maka itu khusus tertentu. Sama seperti kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan, baru illallah, kecuali Allah. Maka Tuhan itu tertentu hanya Allah aja. Maka di sini, maka balasan itu tertentu hanya surga aja. Jadi orang yang beriman ini kadang-kadang model-model kayak kita nih ya, amal gak terlalu banyak. Model-model kayak kita ini gak terlalu banyak. Beda kayak orang-orang dahulu, misalnya satu malam sambung ibadah terus-terusan. Kalau kita satu malam habis isya makan, sambung nonton TV, sambung ngobrol dengan bini, terguring. Subuh aja bangun. Ya sebulan sekali menahajud, tuh galau lagi, happy-happynya, lagi semangat-semangatnya. Kalau udah terguring. Tapi ada orang dapat hikmah karena ada sesuatu hal, lalu rajin sembahyang, itu nikmat berarti. Itulah kita. Nah, karena model-model kayak kita ini kayaknya kalau tidak mendapatkan surga dengan amal, kayaknya berat nih. Amalnya dikit. Lalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggallah anak, meninggallah istri, meninggallah suami, meninggallah cucu. Ini bukan mendoakan seperti meninggal ya. Kadang-kadang takdir itu terjadi. Maka supaya lapang kita sadar. Kata Tuhan, gak apa-apa. Kenapa? Karena aku hendak membalas kamu surga. Supaya ada membayang pas-pasan 5. Kalau pas-pasan 5 itu baru dari segi lahiriahnya pas-pasan. Tapi kalau dari kualitasnya, payah nih. Supaya kadang kenapa-napa. Baca ayat bingung. Wattini waszaitun, watur sinin, wa hadzal baladil amin,
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lari keluar asli. Itu yang hendak dipamerkan di hadapan Tuhan. Bacaan aja Tuhan sakit panar. Itu juga hendak secepat-cepatnya kalau bisa. Kalau kau imam itu protes, "Mam, ya full aja. Kuliah dan full wokoh. Jangan sampai lebih daripada full ya." Karena kalau enggak kepanjangan. Model kita, model begitu. Ke masjid kadang-kadang paksa. Kadang-kadang kayak orang tuh belum dari waktunya sembahyang dan mandi siap-siap. Ini kadang iya sembahyang pulang. Alhamdulillah sembahyang di masjid. Itu kan model-model kepaksa. Yang kepaksa benar mah. Biar aja ada pemandian. Masa? Ayo hak penting sembahyang daripada sembahyang. Menghadapi Allah, menghadapi kiamat kedua dia mandi. Menghadapi Tuhan ada pemandian. Kalau kamu ada baju, ada papajuan. Jajar aurat itu dari pusat sampai lutut, ada kebajuan. Bayangkan menghadapi Tuhan. Tuhan terima aja. Tapi model kayak ini cocok tak kira-kira masuk surga? Kayaknya ada jawabnya. Kayaknya aja. Coba tapi supaya bisa masuk surga ada cara lain. Nah, jadi siapa tahu ada ujian yang seperti ini supaya jangan terlalu sedih, bukan tidak bersedih, supaya bisa sabar. Nih, orang yang diambil salah satu keluarganya yang lagi dia sayangi, sabar, maka surga dari balasannya. Jadi kalau ada yang keluarga yang meninggal, kalau dia alhamdulillah dan nyari-nyarinya, begini meninggal alhamdulillah, wah, langsung Tuhan alhamdulillah tidak. Tapi di dalam hati karena ya anak meninggal, ya dia mau bagaimana lagi? Saya ketika itu anak saya yang besar itu, saya sebetulnya namanya gak punya duit gitu ya, gak main periksa, gak main OSG dan lain sebagainya. Kita berharap sih ya normal dan lain sebagainya. Ternyata ketika melahirkan dua, tapi Tuhan berkehendak lain. Kita sebetulnya niatnya cuma satu ya. Nggak ada karena pikiran nggak dua tuh nggak ada, itu satu aja. Tapi diberi Tuhan dua. Tapi ternyata yang dua ini satunya 2 minggu kemudian diambil Tuhan. Saya ambil hikmahnya aja. Saya niatnya cuma satu, dikasih Tuhan satu. Ada satu bonus, ternyata diambil juga. Siapa tahu nih yang jadi ini, mudah-mudahan dia di surga. Jadi alhamdulillah. Jadi nggak jadi masalah tuh. Nangis waktu itu nangis, tapi nggak apa-apa. Memang sudah seperti itulah sudah. Tapi Tuhan tetap memberi apa yang kita ingin diberi, tapi diberi bonusnya sebentar aja, tapi bonusnya malah insyaallah jadi pahala insyaallah. Itu satu. Dan ini mungkin terjadi kepada kita semua. Satu. Kemudian yang kedua, hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Aisyah radhiyallahu taala anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'am. Suatu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'am, penyakit menular. Kalau sekarang namanya COVID-19. Ini perlu disikapi dengan santai aja. Gak usah terlalu takut. Kenapa Tuhan ini menurunkan COVID? Habis masjid aja ditutup, tapi pasar separuh ditutup separuh kaca. Dan kita ulang. Jadi sekali lagi, apapun yang Tuhan timpakan kepada kita itu tidak lain kalau kita ini orang beriman kecuali ladang pahala. Tadi hadis yang pertama ya, ajabat Abdul Mukminin tadi. Nah, yang kedua kita bicara hadis tentang ujian Tuhan. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penyakit menular. Lalu Rasulullah SAW menjawab terhadap Aisyah, innahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha
sebagai siksaan yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan atas orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi penyakit menular ini memang ada lantaran Tuhan ingin menghukum. Jadi maaf, ada yang di luar negeri itu yang mati banyak itu, orang kafir semua itu memang Tuhan ingin memberikan siksaan kepada mereka karena mereka sudah kelewatan. Lalu bagaimana kalau yang terjadi kepada kita orang yang beriman? Kalau tadi innahu kana adzaban, disambung lagi rahmatan lil mukminin, tetapi tahun itu sebagai rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang Tuhan kepada siapa? Lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau kita beriman, maka COVID ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana datangnya rahmat Tuhan itu di mana? Falaisa min abdin, tidak seorang pun dari hamba yang kau tahun yang terjadi pada hamba itu tahun penyakit menular. Kita ini terjadi sudah penyakit menular kepada kita. Fayal kusufi baladihi sabira. Lalu kita tetap tenang berada di negeri kita sendiri, tidak takut. Pak, di Mulaki kayaknya ada aman, boleh dipanjang. Itu kada boleh. Kenapa? Seolah-olah dengan berpindah itu seolah-olah kita bisa menyelamatkan diri juga. Kalau mau pindah kemana aja? Kalau pindah itu kalau cuma mau pindah, ya, kalau cuma mau pindah itu gak jadi masalah. Tapi kalau mau pindah karena merasa di sini zona hitam, ada lagi zona merah ya, zona hitam. Lalu melarikan diri Samarinda ya, Samarinda berburung kada keluar-keluar. Itu tak boleh. Tapi kalau ke Samarinda cuma ada urusan, ada apa-apa, boleh aja, jadi masalah gitu. Ini karena ingin lari dari takdir Tuhan, seolah-olah bisa enggak. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, sesungguhnya kematian yang semua orang kalian itu lari daripada kematian itu, maka kematian itu tetap aja akan menjumpai kalian. Maka kita orang yang beriman tenang aja. Jadi kalau terjadi tamu terhadap orang-orang yang beriman, baik kusufi baladihi sabira, dia tetap tinggal di tempatnya itu dalam keadaan sabar. Kalau sehat, kalau alhamdulillah, kalau terkena sampai mati pun tidak jadi masalah. Inilah sudah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu, orang yang beriman itu tahu persis annahu la yusibuhu, bahwasanya tidak akan pernah menimpa kepada dia illa ma kataballahu lahu, kecuali apa yang memang Allah sudah tuliskan untuknya. Kecuali ini memang sudah takdir Tuhan. Nah, apa yang didapat? Illa kana lahu mislu ajri syahidin, kecuali bagi orang itu pahala seperti orang yang mati syahid. Mati syahid masuk surga, masuk surga. Jadi yang kena COVID itu, kalau yang marah itu berarti hukuman. Tapi yang tetap perlu, udahlah, mau bagaimana lagi? Ternyata mati dua, misalnya ya, yang paling buruk mati kan, maka matinya mati syahid. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Jadi gak usah takut berlebihan. Yang kena sudah sesuai dengan apa yang dicatat Tuhan calon kena. Yang tidak kena sudah dicatat Tuhan sebagai yang tidak kena. Yang tidak kena syukuri, yang kena sabar. Kalau sampai mati, maka hukum matinya itu sudah mati syahid. Mati syahid berarti orang yang bebas dari siksaan kubur. Orang yang bebas dari siksaan kubur, maka selanjutnya akan bebas. Al-qabru awwal manzilin min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kubur adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Maka siapa orang yang selamat di kubur, maka sesudahnya lebih gampang lagi. Jadi itu kalau takut. Apalagi biasanya musibah yang terjadi kepada orang-orang yang beriman. Sama hadis kursi lagi diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla qala," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ibtalaitu abdi bihabibataihi." Kalau aku menguji hambaku dengan dua yang sangat dia cintai. Apa di sini? Dua yang sangat dicintainya itu mata. Jadi kalau ada orang
ditimpakan Tuhan ternyata matanya jadi buta. Ya, ada pada orang babai berkuha kabur, saking kaburnya sampai buta. Terus lagi dia, ada lagi warna hitam kuning, hitam dulu jadinya. Nah, dan ini sesuatu yang berat. Tapi itu sekali lagi ujian Tuhan. Kalau dia orang yang beriman, sabar, pasti dia sabar. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Saya beberapa orang yang adalah orang-orang dekat sini, guru katanya, saya ini sudah sering nggak hadir di pengajian, saya sering sakit guru, saya juga nggak melihat lagi guru. Saya bilang nggak apa-apa, sabar aja. Dan orang itu tetap ya kelihatannya memang sabar, tenang aja lah, dia marah, dia apa. Nah, orang yang model seperti itu, kata Allah, awwatuhu minhumal jannata, maka aku ganti matanya tadi dengan sebab dia sabar. Aku ganti dengan apa? Aku ganti dengan surga. Berarti penyakit sakit mata yang sampai menyebabkan buta ini, balasannya juga surga dengan catatan sabar. Itu penyakit ada mati, ada karena mati keluarga ya, ada mati karena penyakit menular. Sekarang diuji Tuhan dengan ini. Kalau sabar sama surga juga balasannya. Berapa ada bala? Kemudian selanjutnya bala yang lain yang sama surga terus balasannya. Hadisnya sahih terus ya, Bukhari. Nah ini hadisnya Bukhari Muslim. Apa? An-Atta bin Abi Rabbah qala, Atta bin Abi Rabbah pernah berkata, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, telah berkata kepadaku Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas tahu sendiri ulamanya sahabat. Jadi Abdullah bin Abbas itu ulamanya sahabat. Kenapa? Karena dia dapat doanya Nabi. Jadi Abdullah bin Abbas itu waktu kecil, waktu umur 7 tahun, Nabi masuk Baitul Khala, tempat buang hajar. Dan ketika nanti keluar, sudah ada air wudhu. Kalau dulu kan nggak seperti sekarang ada keran. Itu benar-benar disiapkan dulu itu. Ada air wudhu. Berwudhulah Nabi dengan air yang sudah disiapkan. Nabi nggak tahu siapa yang menyiapkan. Ternyata ketika Nabi sudah selesai wudhu, kata Nabi, siapa tadi yang menyiapkan air wudhu buat saya itu siapa? Kata orang, itu sepupu dia, tapi sepupunya halus ya. Abdullah bin Abbasnya ini kecil masih. Itu sepupu dia, Abdullah bin Abbas. Karena Nabi melihat anak kecil ini kok udah paham apa yang dibutuhkan nanti. Jadi Nabi itu bergembira luar biasa. Nabi itu jarang minta bantuan orang, itu jarang. Karena nggak boleh, karena kita merasa punya sesuatu. Nabi itu misalnya buruk ya, lalu minta sesuatu itu Nabi nggak minta. Tapi orang sering sekali memikirkan apa kira-kira yang Nabi butuhkan. Sehingga ada misalnya anak lain, Anas bin Malik yang diceritakan minggu yang lalu. Anas bin Malik itu dititipkan oleh mamanya nih, Nabi pokoknya bantu dia aja di rumah, Nabi suruh aja apa aja. Jadi Anas bin Malik itu kerja, tapi nggak disuruh kerja aja, jaga nggak apa-apa kerjanya. Tapi Nabi nggak pernah nyuruh Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik kerja, beres atau nggak beres, kalau nggak beres, tinggal Nabi beres. Nabi nggak pernah bilang, kok nyapu nggak bersih, nggak pernah. Atau mengapa nih air kok bersih? Nggak, Nabi nggak pernah bilang seperti itu. Aku kata Anas lebih puluhan tahun hidup di rumahnya Rasulullah SAW, berhadapan dengan Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan lima faal kata atau lima tarak kata. Kenapa kamu memperbuat ini? Atau kenapa kamu tidak mengerjakan ini? Enggak. Nabi nggak pernah nyuruh apa-apa. Pokoknya enggak. Karena memang Nabi itu sekali lagi
minta balasan dari orang dengan apa yang sudah diperbuat oleh Nabi. Itu yang sekali lagi yang di Quran berkali-kali, "Qul la as'alukum alaihi ajra." Katakan oleh engkau hai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra, aku enggak minta balasan apa-apa kepada kalian. Ada sambungannya ayat Quran ini, illal mawaddata fil qurba, kecuali aku minta kalian sayangi kepada keluargaku. Jadi kita ini punya kewajiban menyayangi turunannya Nabi. Yang menyuruh itu siapa? Allah. Kata Allah, "Qul," katakan oleh engkau hai Muhammad. Berarti kan perintahnya dari Tuhan. Nabi bilang, "La as'alukum alaihi ajra," aku enggak minta balasan apa-apa kepada kalian, illal mawaddata fil qurba, kecuali aku minta sayangi keluargaku. Maka enggak boleh kita itu benci kepada para habaib, itu enggak boleh. Kalau begitu apakah para habaib kalau salah enggak boleh ditegur? Boleh. Menegur boleh. Kita sayang dengan anak, apa anak enggak boleh ditegur? Ya ditegur, tapi tidak dengan kebencian. Beda kan menegur anak dengan menegur anak musuh kita? Beda. Walaupun sama-sama negur lain. Ada teguran tapi di latar belakangnya sayang, ada teguran yang di latar belakangnya benci. Kalau para habaib itu wajib hukumnya kita cinta kepada mereka. Ketika mereka salah, boleh tegur, tapi bukan lantaran kita ingin melecehkan mereka. Untuk mengatakan aja ini salah, nggak ada bawaan benci, itu nggak ada. Nah, kita ulang tadi, Nabi itu nggak pernah minta apa-apa kepada siapapun. Nah, tetapi para sahabat itu selalu kira-kira apa yang Nabi butuhkannya apa. Termasuk anak kecil dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu karena dia perhatikan Nabi itu pasti kalau keluar dari buang hajat pasti wudhu, karena Nabi itu selalu dalam keadaan suci. Jadi disiapkannya. Karena masih kecil sudah paham, Nabi suka luar biasa, sehingga Nabi menghadiahi doa untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, mudah-mudahan Abdullah bin Abbas itu jadi ulama. Mudah-mudahan Abdullah bin Abbas itu menjadi orang yang paling ahli di dalam Quran. Maka kalau sahabat tidak tahu tentang Quran, maka mereka akan bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini pernah berkata kepada Allah ibnu Abi Rabbah, "Ala urika imra'atan min ahlil jannah, mau tidak? Kamu memberitahu dengan perempuan yang pasti masuk ke dalam surga." Fakultu, maka aku jawab, kata Allah, "Bala, ya, aku ingin lihat siapa perempuan yang pasti masuk surga." Qal, Abdullah bin Abbas berkata, Hadhil ratun sauda, ini perempuan yang hitam ini pasti masuk surga. Jadi orangnya kulit hitam, namanya Ummu Zufar, kulit hitam, tapi ini dipastikan masuk surga. Padahal kalau kulit hitam di zaman itu ya, nanti diubah oleh Islam. Di zaman itu orang kulit hitam itu nggak berharga, karena rata-rata mereka budak, nggak bernilai. Tapi Islam menghapus itu semua. Nggak boleh orang itu dibedakan karena kulit. Yang an-nasu kulluhum min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin 'ala al-ajami, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia seluruhnya dari Adam, dan Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Tidak ada keistimewaan orang Arab dibandingkan orang yang bukan Arab. Karena orang Arab dahulunya merasa lebih istimewa ketimbang orang yang bukan Arab, termasuk orang kulit hitam. Tapi dihapus oleh Islam, gak boleh. Makanya orang walaupun kulit hitam, kalau dia akhlaknya bagus, tetap dipanggil Sayyid Bilal, Sayyidina Bilal, padahal kulit hitam. Kenapa? Islam yang memuliakan dia, bahwasanya gak pandang karena dia hebat, muadzinnya Nabi, maka kita akan bilang Sayyidina Bilal. Di Amerika baru-baru ini, mungkin sebulan ini demo terus ya, gara-gara orang kulit hitam dibunuh oleh polisi kulit putih.
Islam nggak boleh rasis itu. Sama kedudukan manusia, kulit model apa aja sama. Nggak boleh kita itu membanggakan suku, membanggakan negara. Ya. Tadi inna akramakum indallahi atqakum. Kita ulang hadis ini. Tuh kata Abdullah bin Abbas, perempuan yang pasti masuk surga tuh orangnya. Jadi hati, wah iya sudah. Kada ada kepotongan orang alim. Memang perempuan ini bukan orang alim. Nggak ada potongan ahli ibadah karena memang perempuan ini ibadahnya biasa aja. Lalu kenapa Abdullah bin Abbas berani memastikan bahwasanya perempuan ini sebagai ahli surga? Ini bukan antara pendapat, bukan kata Abdullah bin Abbas. Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat ini perempuan ini pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu perempuan itu berkata kepada Rasulullah, "Inni usra'u, saya ini sering kerasukan." Kerasukan itu buruk ya. Wajar kalau jadi orang Banjar itu lama buruk. Itu kan hebat. Lebih santet orang kena, itu kan hebat. Yang hebat itu mantul sentetan. Ini kada. Sebentar kerasukan itu secara umum hina. Bahkan bukan hanya kerasukan, wa inni atatasyaku, dan saya kalau sudah kerasukan, saya melepaskan seluruh pakaian telanjang, orang gila. Orang kalau gila, ada tahu lagi mana supan, mana kada, telanjang. Itulah yang jadi dia datang kepada Rasulullah SAW. Lalu permintaan perempuan itu kepada Rasulullah, wadullah ta'ala li, tolong doakan kepada Allah supaya aku ini sembuh. Apa yang bisa kita ambil adalah secara fikihnya, orang biasa boleh minta doa kepada orang yang istimewa. Jadi jangan buruk doakan Pak. Wah itu memang kan bisa kayak kamu doa seorang musyrik, Tuhan itu bisa aja mendengar doa kamu. Benar, Tuhan memang bisa mendengar doa kita. Tapi ketika kita minta doa kepada orang yang lebih istimewa, kemungkinan untuk diijabah itu lebih memungkinkan. Ini perempuan ini bisa nggak berdoa sendiri? Bisa. Kenapa harus minta kepada Nabi? Karena Nabi doanya lebih mungkin terkabulkan ketimbang si perempuan. Apakah Tuhan tidak mendengar doanya? Mendengar. Kalau seandainya Nabi bilang nggak boleh minta doa orang, doanya sendiri, tentu Nabi tidak akan mendoakan kepada perempuan ini. Jadi yang diambil yang pertama dari hadis ini, Sahih Bukhari Muslim, orang boleh minta doa kepada orang lain, kepada orang yang lebih istimewa. Ada ulama datang kita minta doa, ada habib datang kita minta doa, boleh. Ada orang hafal Quran kita minta doa, boleh. Kalau dibalik boleh nggak? Wajar. Pantar aja, jangankan pantar aja, kepada yang lebih di bawah aja boleh kita minta doa. Ada rekan-rekan harus doakan tangan ya supaya sukses. Boleh. Pernah nggak itu terjadi? Pernah. Coba, ketika Sayyidina Umar mau minta izin mau berangkat umroh, kata Rasulullah SAW apa? Asyrikni fi du'aika ya Uqayyah. Wahai Umar, nanti kalau kamu berdoa jangan berdoa serangan, doakan dua aku. Jadi Nabi minta doa kepada Sayyidina Umar. Boleh nggak? Hebatan mana antara Nabi dengan Sayyidina Umar? Pasti hebatan Nabi. Kenapa Nabi itu berdoa sendiri? Ini hanya menunjukkan bahwasanya minta doa kepada orang yang di bawah pun boleh. Bahkan Umar ini pernah disuruh Nabi minta doa kepada Uwais. Jadi kata Nabi suatu saat, Umar, kalau kamu ketemu dengan Uwais, kamu minta doa dengan dia. Uwais ini bukan sahabat. Uwais ini hanya tabi'in. Padahal makam sahabat dengan makam tabi'in berbeda ya. Tentu lebih tinggi makam sahabat. Apalagi ini sahabat-sahabat nomor 2, Umar bin Khattab. Ada kegampangan ini bukan sahabat ecek-ecek ya, sahabat istimewa. Tapi Nabi pernah juga doa minta bilang kepada Umar bin Khattab, nanti kalau kamu ketemu, tapi Nabi tahu Umar ini ketemu nanti dengan Uwais. Nanti kalau kamu ketemu dengan Uwais, kamu minta doa. Uwais itu siapa? Uwais itu kata Nabi, dia orang Yaman. Dia punya penyakit baras. Baras itu apa? Yang tangannya putih itu baras. Tapi tidak sembuh, tapi masih ada tertinggal segini. Dia dari suku Anu disembuhkan oleh Nabi.
Dan ketika orang-orang Yaman naik haji, Sayyidina Umar itu selalu nunggu, ada nggak di antara kalian yang namanya Uwais? Sampai ujung-ujungnya ketemu dengan Uwais itu, minta doa karena memang pesannya Nabi, Allah tak doakan saya. Kenapa Uwais itu istimewa betul? Karena Uwais itu orang yang sangat bakti terhadap ibunya kalau kita melihat di segi hadis. Nah ini artinya orang atas minta doa ke bawah. Jadi saling doa mendoakan itu gak jadi masalah. Asal jangan yang minta doa, yang minta guru doakan Pak, bisa aja gurunya. Uangnya piro. Nah itu maka apa boleh. Doakan itu ibadah, doakan. Tapi kalau sudah uangnya piro, gak boleh terus sudah jadi duniawi. Maka ada dahulu viral di TV. Kalau tidak didoakan di depan Ka'bah, bayar. Kalau tidak di depan Multazam, bayarannya berkali-kali lipat. Ada di TV, ada dengar. Jadi disebarkan mana siapa yang hendak minta doa nanti didoakan. Kalau didoakan di Masjidil Haram 100.000 cukup. Tapi kalau sudah di dekat Ka'bah, bayarannya mahal 500.000. Kalau di depan Multazam, bayarnya mahal lagi 1 juta. Nah itu kan boleh gitu. Kok ibadah dipakai bisnis? Kayak yang paling ampuh aja doa. Kita minta doa kepada orang lain boleh, mendoakan orang lain boleh. Nah, karena kita tidak tahu siapa di antara kita ini yang lebih istimewa. Kita teruskan. Jadi ini perempuan pernah datang kepada Rasulullah dan mengadu, ini usra'u, aku sering sekali kerasukan. Wa ini atamasyaku, dan aku sering sekali kalau kerasukan itu buka aurat. Permintaan perempuan kepada Allah Ta'ala, tolong doakan kepada Allah untuk. Nah, Nabi ternyata tidak langsung mendoakan. Nabi memberikan pilihan kepada si perempuan ini. In syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autu killah ayyu anaqiyati. Kalau kamu ingin, kamu tetap sabar dengan musibah yang ditimpakan oleh Allah, kerasaan terus, maka aku menjamin kamu pasti masuk surga. Kerasaan bikin masuk surga kan musibah. Itu kalau bikin yang sering kerasaan sangat payah tuh. Aku udah wadi ngawin itu aja. Kenapa? Jadi musibah mau ke rumah, musibah mau ingat ya. Kenapa? Bebek tahan terus. Aku punya kakak ipar kurang normal. Itu hanya aja diganti kaca. Cakupnya pulang. Berapa kali sudah? Aku berapa kali tuh Pak? Ujung-ujungnya ada ganti lagi. Biar kaca itu pecah. Caranya pecahinya. Apa-apa pecahinya. Iya sih. Tapi orangnya bagus. Kalau sembahyang kan bisa tinggalan. Karena tahu dia sudah jauh tiup makan dan maunya. Padahal aku sudah mau di hadis ini kan banyak. Tiup makan juga. Suatu rumah juga. Lagi di rumah gue udah bisa apa? Kalau rumah ya gue kan boleh merokok, ini berapa orangnya? Dan berapa kan? Oh ya. Jadi aku makan kan. Tapi kalau di rumah sana kawang dan merokoknya barang. Jadi ketika yang pulang bebas tidak apa. Kenapa? Aku di sana dilarang terus merokok. Aku jadi melarang merokok itu, melarang merokoknya di dalam rumah. Makanya yang duduk di objek merokok. Aku kan anakku jadi kecil kan, waktu anak yang perempuan itu lahir, mamanya itu dia di rumah berbulan-bulan. Aku nggak boleh merokok di dalam rumah. Tapi nggak apa-apa, itulah ujian Tuhan. Ini sama kasusnya. Kerasukan. Jadi belum tentu ya orang gila itu lebih muliaan kita daripada orang gila. Belum tentu. Kita ini banyak dosanya. Ini orang kerasukan terus. Kan jelek kalau secara umum. Tapi ini perempuan sama. Bukan ahli ilmu, bukan ahli ibadah, cuma ahli kerasukan. Lalu minta doa kepada Nabi, ternyata Nabi berikan pilihan, in sabarti falakil jannah. Kalau kamu sabar, maka aku memastikan kamu pasti masuk surga. Wa in syi'ti da'utuki. Tapi kalau engkau tidak ingin sabar, udah oke, kau doakan kepada Allah Subhanahu wa taala ayu afiyati, bahwasanya Allah semoga menyembuhkan kepada
Lalu dia menjawab, asbir, aku sabar aja. Biar aja dah. Seminggu sekali kerasukan jadi masalah. Biar aja. Sampai mati kerasukan terus jadi masalah. Kenapa? Berarti jawaban Nabi, kalau kamu sabar dengan penyakit ini, kamu masuk surga. Dia pilih, biar aja dah kerasukan terus. Yang penting masuk surga. Ya kan? Yang penting masuk surga. Tapi perempuan itu berkata lagi kepada Rasulullah, ini akan asyakku, tetapi aku kan buka aurat terus. Bagaimana ini? Nah, karena buka aurat itu nggak bagus, Nabi nggak memberi pilihan, sabar aja, biar aja telanjang ada apa-apa. Nah, dia melihat serba salah, ya. Nah, karena itu Nabi sudah tahu nggak bagus buka aurat itu. Nabi nggak memberi pilihan. Kalau cuma kerasukan dia jadi masalah, tapi kalau buka aurat itu nggak bagus. Karena buka auratnya itu, Nabi nggak memberikan. Fadullah Allah atakasyak. Tolong doakan kepada Allah agar aku kalau lagi kerasukan nggak buka baju. Nabi langsung padakanlah, lalu Nabi langsung mendoakan, ya Allah, mudahan ini kalau kerasukan nggak buka baju lagi. Dan benar, dia kalau kerasukan nggak lagi buka baju, tapi kerasukan tetap rutin. Tapi yang jadi patokan masuk surga. Maka kita sekali lagi ya melihat orang gila itu, jangan tidak merasa kita lebih mulia. Itu cuma sementara di dunianya aja kita ini kayaknya lebih mulia dibandingkan dia. Di akhirat belum tentu. Maka kita nggak boleh merasa kita lebih istimewa dibandingkan orang lain. Terakhir kita baca ayat yang terakhir, yang pertama tadi saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu berada di akhir surah Al-Imran, ayat terakhir, ayat ke-200. Tuhan memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, isbiru, hendaklah kamu itu sabar. Isbiri itu kata ulama sabar dengan musibah. Musibah itu datangnya kadang terlalu sering, maka cukup dengan kalimat isbiru, sabar. Memang kalau mati bini, hari-hari mati bini, dia kali sekali ininya sikung ya. Atau mati anak, memang hari-hari enggak, paling-paling setahun sekali. Agak lambat. Kalau sakit, memang sakit tiap hari, enggak, sekali-sekali aja sakit. Itu yang jadi, kalau dengan bala kalimatnya cukup dengan isbiru, sabar. Karena bala itu enggak datang tiap hari, maka cukup dengan kalimat isbiru. Kalimat yang kedua, wasabiru, dan hendaklah kalian itu sabar benar. Kalau sabar benar, berarti sabarnya harus banyak. Berarti ini banyak. Ini kata ulama, yang wasabiru itu sabar dari kemaksiatan. Karena maksiat itu hari-hari, bahkan setiap kita bernapas mungkin ada ajakan untuk maksiat. Itu yang jadi sabarnya itu bukan sebentar, enggak, sabar terus, sabarnya banyak. Sabir itu sabarnya banyak. Makanya kalau kita melihatnya, dan kuatkanlah kesabaran, kuatkanlah kesabaran itu, sabarnya harus banyak-banyak. Kenapa? Karena sabar dalam maksiat ini lebih berat daripada sabar dengan musibah tadi. Karena musibah itu datangnya kadang-kadang, tapi kalau maksiat ini bujukannya itu tiap saat. Ada terus yang mengarahkan bisikan-bisikan di dalam hati ini supaya kita maksiat. Maka sabar yang kedua berarti sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Itu orang kalau sudah biasa bermaksiat, itu berat itu, dorongannya itu kuat. Ini kata orang aja, kita kan tidak tahu ya. Katanya orang yang biasa minum minuman keras itu, kalau mau berhenti itu berat katanya. Orang-orang yang suka minum obat terlarang itu, kalau sudah apa itu ya, itu berat katanya. Nah, karena beratnya ini, sabarnya berkali-kali lipat. Maka sabar dalam meninggalkan kemaksiatan ini jauh lebih besar pahalanya daripada sabar dengan musibah tadi. Padahal sabar dengan musibah surga terus ya. Maka sabar dengan kemaksiatan itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan itu.
Kemudian yang ketiga, bahwa itu hendaklah kamu tetap siaga. Apa ini? Siaga dalam mengerjakan ketaatan. Maka sabar yang ketiga adalah sabar di mana kita itu siap setiap saat untuk taat lawan Tuhan. Sembahyang ini amatnya ada sabar. Nah, cari kira-kira ada nggak yang bertahan nih? Pina tiap hari subuh bangun, ada nggak kira-kira yang tamat sembahyang? Itu kan sabar berarti itu. Ada bertahan sembahyang. Kira-kira ada nggak yang puasa ini kalau lebih puasa yang sebulan? Tapi ada kadang-kadang burung yang burung sesat. Jadi yang paling penting puasa hati. Kalau ada apa makan yang penting hati puasa. Itu puasa model mana kan mereka tahu juga. Itu ketiga di dalam agama. Nabi itu puasanya kayak kita, ada makan ada minum. Ini kau aja makan yang penting hati puasa. Mereka tahu itu palsu. Ada beginian, ada papan yang ada di jilbab yang penting hati di jilbab ini. Di mana kan jilbab hati? Nah, ini sabar yang ketiga. Jadi sabar itu tiga, diambil dari kata-kata ya ayyuhalladzina amanu sabiru, sabar terhadap musibah, wasabiru, sabar terhadap meninggalkan kemaksiatan, warabitu, dan sabar dalam mengerjakan ketaatan. Lalu ayat ini ditutup dengan wattaqullah. Kalimat wattaqullah itu sudah mencakup yang tiga tadi. Sabar dengan musibah, takwa. Sabar meninggalkan kemaksiatan, takwa. Sabar mengerjakan taat, takwa. Nah, lalu kalau sudah seperti itu, la'allakum tuflihun, pasti kalian jadi orang beruntung. Jadi ringkasnya, nanti akan datang kita ceritakan. Semua orang nggak lepas dari ujian. Jadi baru kita ceritakan ujian itu ternyata hikmahnya rata-rata surga dulu. Wah, itu kan katanya mata kerasokan. Sebetulnya semua penyakit kalau kita sabar surga. Nah, mudah-mudahan dengan mendengar hadis-hadis Nabi tadi, kita itu menjadi orang yang